Setelah sukses menggelar pesta olahraga sebesar Piala Dunia tahun 2022, kini Qatar kembali akan menggelar kompetisi antar negara Asia, yakni Piala Asia 2023. Dengan begitu, tim-tim yang bertanding nanti akan menikmati fasilitas kelas dunia, sisa-sisa Piala Dunia tahun lalu, bermain dengan kualitas berkelas. Maka, tim-tim unggulan jadi bisa memaksimalkan skema permainan mereka. Jadi, tak ada lagi alasan rumput jelek atau aliran bola macet. Karena lapangan yang banjir, permainan maksimal akan membuat persaingan tim-tim unggulan jadi lebih menarik. Lalu, siapakah yang akan merebut mahkota Piala Asia Qatar tahun ini? Berikut adalah peta kekuatan tim-tim unggulan Piala Asia tahun 2023. Timnas Jepang tentu bukan sebuah kejutan yang masuk dalam daftar ini. Skuad asuhan Hajime Moriyasu tergabung dalam grup D bersama Irak, Indonesia, dan Vietnam. The Blue Samurai sendiri jadi tim dengan peringkat FIFA tertinggi di kompetisi Piala Asia tahun 2023. Hingga saat ini, Jepang tengah menduduki peringkat 17 FIFA. Track record mereka di kompetisi ini pun sangat memukau. Sejak Piala Asia digelar pada 1956, Jepang sudah mengantongi 4 gelar, menjadikan Jepang yang terbanyak. Tak heran kalau menurut FUTDI Ranking, peluang Jepang menjuarai Piala Asia adalah 36,4%. Datang dengan skuad terbaik, Moriyasu dipastikan bakal memainkan sepak bola menyerang. Kita bisa lihat dari penampilan mereka. Sejak Juni tahun 2023, timnas Jepang selalu menang dengan selisih 4 gol atau lebih dengan Kaoru Mitoma, Ayashi Ueda, dan Takefusa Kubo. Bukan tidak mungkin, Jepang akan kembali menjuarai Piala Asia. Meski sudah lama tak menjuarai Piala Asia, Korea Selatan masih layak untuk masuk dalam daftar tim unggulan. Negeri ginseng ini masih jadi salah satu kekuatan besar di persepak bolaan Asia. Sama halnya dengan Jepang, Korea Selatan juga langganan tampil di Piala Dunia. Sementara di Piala Asia tahun 2023, Korsel tergabung di grup E bersama Malaysia, Yordania, dan Bahrain. Di atas kertas, tim-tim tersebut tak berada di level yang sama dengan Song Heung-min CS. Jadi, tim besutan Jurgen Klinsmann ini sangat diunggulkan untuk lolos ke fase gugur. Secara materi, pemain Korea Selatan mungkin tak semewah Jepang. Namun, Klinsmann memiliki komposisi pemain yang menjanjikan. Song Heung-min, Kim Min-jae, dan Hwang Hae-chan. Selain nama-nama besar itu, yang tak kalah menarik untuk dinanti aksinya adalah pemuda asal Incheon Lee Kong-in, pemain berusia 22 tahun, yang hari ini menjadi partner Kylian Mbappe di PSG. Dari segi permainan, Korea Selatan kerap memainkan umpan-umpan pendek di pinggir lapangan yang akan merusak konsentrasi bek lawan. Hal itu akan dimanfaatkan oleh Son, dan Chu Gue-sum akan mengeksploitasi celah yang terbuka di kotak penalti. Menurut survei, peluang juara Korea Selatan hanya 13,1%. Kita beralih ke kawasan Arab. Timnas Arab Saudi muncul sebagai unggulan di Piala Asia 2023 edisi hari ini. The Green Falcons sendiri merupakan kekuatan utama Piala Asia di kawasan Arab. Mereka juga sering berpartisipasi di turnamen besar Piala Dunia. Di Piala Dunia Qatar kemarin, Arab Saudi bahkan jadi satu-satunya tim yang mampu mengalahkan Argentina. 2023, sepak bola Arab Saudi sedang harum-harumnya. Bukan hanya soal kualitas liga saja, Arab Saudi juga tengah berusaha mendongkrak kemajuan timnas dengan mendatangkan pelatih kaliber Roberto Mancini, pelatih yang mengantarkan gelar Euro tahun 2020 untuk Italia.
Ex-manajer Inter Milan itu berjanji akan membawa Arab Saudi juara Piala Asia tahun 2023 setelah puasa gelar selama 27 tahun lamanya. Tergabung di grup F bersama Thailand, Kyrgyzstan, dan Oman, Mancini akan mengandalkan skema 3-5-2 andalannya untuk melibas semua lawannya. Meski Mancini tampak percaya diri, menurut Footy Ranking, peluang Arab Saudi untuk menjuarai Piala Asia tahun 2023 hanya 1,9% saja. Sepertinya kurang pas apabila tak memasukkan tuan rumah dalam daftar tim unggulan kali ini. Qatar tampil dengan status juara bertahan. Belum lagi, Qatar akan mendapat dukungan penuh karena bermain di rumah sendiri. Menariknya, Qatar baru saja menunjuk pelatih baru menggantikan Carlos Queiroz, yaitu Tintin Marquez, mantan pelatih Spanyol. Karena berganti pelatih, Qatar masih belum bisa diprediksi gaya bermainnya. Tim juga masih perlu waktu untuk adaptasi. Namun, yang bisa diidentifikasi dari gaya bermain Tintin adalah soal penggunaan striker. Tintin merupakan pelatih yang lebih sering menggunakan striker tunggal. Dalam hal ini, Almos Ali sudah pasti akan jadi andalan Demaro di Piala Asia ini. Qatar sendiri tergabung dalam grup A bersama Cina, Tajikistan, dan Lebanon. Di atas kertas, tiga tim itu kualitasnya sedikit di bawah Qatar. Oleh karenanya, Qatar memiliki peluang juara di angka 5,7%. Meski kecil, tuan rumah tetap berpeluang untuk mempertahankan gelar tahun ini. Tim unggulan selanjutnya adalah Iran. Mereka menempati grup C bersama Uni Emirat Arab, Hong Kong, dan Palestina. Dilihat dari peta kekuatan, Iran jadi tim terkuat di grup ini. Selain itu, Iran saat ini menempati ranking 21 di tabel FIFA. Menurut beberapa pengamat menyebutkan, Iran memiliki peluang sebesar 17,6% untuk menjuarai Piala Asia tahun 2023. Timnas Iran juga memiliki riwayat apik di turnamen ini. Tim Meli tercatat sudah 15 kali tampil dan 3 diantaranya keluar sebagai juara, tepatnya tahun 1968, 1972, dan 1976. Di Piala Asia 2023, Iran akan diperkuat oleh pemain-pemain terbaiknya, seperti Ali Reza, John Bucks dari Feyenoord, dan dua bomber yang berkarir di Eropa, Mahdi Taremi dan Sardar Azmoun. Di bawah asuhan pelatih lokal Amir Galnoy, Iran belum terkalahkan di tahun 2023. Dari 11 pertandingan, Iran mengantongi 9 kemenangan dan 2 hasil imbang. Iran tampil cukup produktif sepanjang tahun 2023. Mereka pernah mencatatkan beberapa kemenangan, seperti 6-1 atas Afghanistan, 4-0 atas Qatar, dan 4-0 atas Hong Kong. Australia juga masuk dalam kategori tim unggulan di Piala Asia tahun 2023. Menurut Footy Ranking, Australia bahkan memiliki peluang juara sebesar 14,8%. Australia tergabung di grup B bersama Uzbekistan, Syria, dan India. Melihat peta kekuatan grup D, Australia jelas diunggulkan untuk melaju ke babak berikutnya. Timnas Australia tercatat pernah meraih trofi juara pada edisi tahun 2015 usai mengalahkan Korea Selatan 2-1 di partai final. Itu menandakan kalau Australia punya DNA juara di Piala Asia, meski bukan negara yang Asia banget. Selain itu, setiap tahun The Squares selalu dihuni pemain yang berkarir di Eropa. Di edisi kali ini, ada Marco Tilio, Harry Sotan, dan duo Jackson Irvine, serta Connor dengan bekal tersebut yang membela klub Jerman FC San Pauli. Skuad asuhan Graham Arnold ini akan mengincar gelar kedua di Piala Asia edisi kali ini. %4,4% untuk menjuarai Piala Asia 2023. Uzbekistan tetap dianggap sebagai tim yang cukup diunggulkan sebagai persiapan menuju Piala Asia tahun 2023.
Uzbekistan bahkan kerap mencari lawan tanding yang levelnya di atas mereka. Sepanjang tahun 2023, skuad asuhan Sreko Katonich tercatat pernah menahan imbang tipis sekali Meksiko, Iran, dan Venezuela. Sayangnya di Piala Asia nanti, mereka tak akan diperkuat top skor sepanjang masa timnas Uzbekistan. Idur Shamurodov, pemain Cagliari ini, mengalami cedera tulang metatarsal cukup parah. Meski demikian, Katonich masih bisa mengandalkan Igor Sorgis dan Jalaluddin Masharipov di lini depan. Tim terakhir yang bakal jadi unggulan di Piala Asia 2023 kali ini adalah Irak. Singa Mesopotamia tergabung di grup D bersama Jepang, Indonesia, dan Vietnam. Irak jelas sebagai unggulan untuk menemani Jepang ke babak berikutnya. Ini merupakan tahun ke-10 mereka tampil di ajang Piala Asia. Pada tahun 2007, Irak pernah mengangkat trofi Piala Asia di Gelora Bung Karno. Di edisi kali ini, mereka sudah bersiap dengan menunjuk pelatih Jesus Casas, Brave treble winner bersama Barcelona. Selain masuk tim kepelatihan Luis Enrique Casas, juga pernah menjadi asisten pelatih di Watford, Cadiz, dan Eibar hingga Barcelona. Menurut pengamat, ranking Irak hanya memiliki peluang 2,5% untuk menjuarai Piala Asia edisi kali ini. Tapi Casas sudah membuktikan, Irak di tangannya sangat berbahaya. Dalam 3 laga terakhir, Irak belum terkalahkan.